Recording in progress. Ya, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini, di hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita bersama-sama dengan sukacita, kita menaikkan pujian bagi Tuhan, kita mengucap syukur, karena Tuhan memberikan hari perhentian bagi kita, hari di mana kita boleh bersekutu dan menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan menaikkan pujian bersama-sama dari Kidung Keesaan 26, ayat 1 dan ayat yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari yang suci dan teduh ini, mari kita menghadap hadirat Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati ketika menerima pelayanan ini, oleh karena kami telah beroleh rahmat. Sebaliknya kami telah meninggalkan hal-hal tersembunyi yang memalukan dengan tidak berjalan dalam kelicikan dan dengan tidak menyelewengkan firman Elohim, kecuali dengan penyataan kebenaran, seraya menyerahkan diri kami sendiri kepada setiap hati nurani manusia di hadapan Elohim. Puji nama Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai
orang-orang yang menjadi anak-anak Tuhan, yang mengikut Tuhan, Tuhan memberikan kepada setiap kita masing-masing pelayanan. Pelayanan dalam hal ini kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita dan bersaksi bagi nama-Nya. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan dan diingatkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus menyucikan kehidupan kita dengan tidak berjalan dalam kelicikan, tidak menyelewengkan firman. Dan itu berarti hidup dengan sungguh-sungguh selaras dengan firman Tuhan. Dan memberikan diri kita untuk dinilai oleh orang lain. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus atau bukan? Biarlah kita boleh menjadi pengikut Kristus yang lebih serius lagi, lebih bersungguh-sungguh, sehingga kesaksian hidup kita, pelayanan kita adalah sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 483. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang berikutnya. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Biarlah kesadaran kita akan betapa banyaknya berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, menjadi penggerak untuk kita semakin menjadi berkat bagi orang lain, semakin menjadi saksi bagi nama Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Berkat yang
Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita membaca dari Mazmur pasal 99. Mazmur 99. Mazmur 99, kita akan membaca satu pasal ini karena hanya pendek saja. Ya. Saya mohon kesediaan Ibu Debbie bisa membacakan untuk kita. Terima kasih. Tadi Mazmur? Mazmur 99 ada di layar, Bu. Makasih. 99 ayat? Satu pasal itu, Bu, hanya singkat saja, pendek saja. Oh, oke. Ya, terima kasih. Mazmur 99 ayat 1. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Yahweh, Elohim kita, dan bersujudlah pada tumpuan kakinya, sebab dia kudus. Musa dan Harun berada di antara para imamnya, dan Samuel di antara mereka yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Yahweh, dan dia menjawab mereka. Dia berbicara kepada mereka dalam tiang awan. Mereka memelihara kesaksian-kesaksiannya dan ketetapan yang telah dia berikan kepada mereka. Engkau menjawab mereka, ya Yahweh, Elohim kami. Engkaulah Elohim yang mengampuni kesalahan mereka, yang membalas perbuatan mereka. Tinggikanlah Yahweh, Elohim kita, dan sembahlah dia di gunungnya yang kudus. Sebab Yahweh adalah Elohim kita kudus. Ya, terima kasih. Puji nama Tuhan. Demikianlah pujian kita pada pagi hari ini yang memuji Tuhan karena namanya yang besar dan dahsyat. Dia kudus, dia mencintai keadilan, dia menegakkan keadilan, dia mengampuni kesalahan, dan dia adalah Tuhan yang mengaruniakan rahmat-Nya kepada kita setiap hari. Kita akan mempersiapkan diri untuk kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Keesahan 483. Kita nyanyikan ayat 3 saja. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Firman Tuhan adalah juga rahmat bagi kita. Anugerah Tuhan bagi kita supaya kita dapat lebih mengenal Tuhan, supaya kita dapat lebih mengasihi Dia di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya.
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang keempat, ayat 18 sampai dengan ayat 22. Injil Matius pasal 4, ayat 18 sampai ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Ketika sedang berjalan di tepi danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, sedang menebarkan jala ke danau, karena mereka adalah nelayan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ikut aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Setelah pergi dari sana, dia melihat dua bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama Zebedeus ayah mereka, sedang memperbaiki jala di dalam perahu, dan Yesus memanggil mereka. Lalu mereka pun segera meninggalkan perahu dan ayah mereka untuk mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu tersedia bagi kami, ada di dalam jangkauan kami, dan kami dapat membacanya setiap hari. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan hidup sesuai dengan firman Tuhan bagi kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan teks yang kita baca tadi, saya memberi tema bagi perenungan kita adalah Yesus memanggil Anda menjadi murid-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama minggu-minggu yang telah lalu kita berada dalam penanggalan gereja di mana kita merayakan minggu-minggu Epifania. Artinya minggu-minggu di mana kita merayakan dan kita banyak merenungkan tentang penyataan Tuhan kepada manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyataan diri Tuhan kepada manusia itu meminta respon dari kita, ya. Jadi ketika Tuhan menyatakan dirinya, hakikat dirinya secara sepenuhnya, itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia, bahwa manusia bisa mengenal Tuhan, bisa mengetahui Tuhan sebagaimana yang Ia nyatakan, dan itu meminta respon dari kita. Dengan penyataan itu Tuhan meminta kita meresponi Dia. Dan menjadi murid Kristus adalah respon yang Tuhan inginkan dari kita. Itu adalah respon yang tepat dan benar terhadap Tuhan. Tuhan sudah menyatakan dirinya, maka kita meresponinya adalah dengan menjadi pengikutnya. Kalau kita memperhatikan, Bapak Ibu, di sini saya memberikan 4 poin yang untuk menjadi perenungan kita. Poin yang pertama kita bisa lihat di dalam ayat 19 dan ayat 20. Silakan Bapak Ibu boleh memperhatikan kembali di dalam Alkitab masing-masing. Poin yang pertama di dalam ayat 19-20 ini yang bisa kita lihat adalah bahwa mengikut Yesus itu mengakibatkan terjadinya perubahan. Ya. Mengikut Yesus mengakibatkan terjadinya perubahan. Yesus berkata, ayat 19 saya kutip di sini, "Marilah ikut aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Ya. Jadi ada perubahan. Tadinya itu menjala ikan karena mereka adalah nelayan.
ketika Yesus datang dan memanggil mereka, Yesus mengatakan, ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Tadinya menjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia. Jadi ada perubahan. Ya. Alkitab mencatat, Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang meresponi Yesus, ya, meresponi Yesus itu bisa dengan menjawab ya, bisa dengan mereka itu menyatakan iman, ya, atau di dalam teks kita itu menjadi muridnya, ya. Nah, orang-orang yang meresponi Yesus itu mengalami perubahan. Tidak sekedar mendapatkan pencerahan, tidak sekedar mendapatkan hidayah, tidak sekedar mendapatkan ilmu yang baru, tetapi mengalami perubahan seperti yang dialami oleh para murid ini sendiri. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ikutlah aku, kamu kujadikan penjala manusia. Kamu tidak lagi menjala ikan, kamu menjala manusia. Yesus mau mengatakan kepada mereka bahwa kamu akan mengalami perubahan. Dan memang mereka berubah, ya. Memang di sepanjang kurang lebih 3 tahun mereka, para murid pertama ini mengikuti Yesus, mereka mengalami naik turun, ya, naik turun dalam mengikuti Yesus itu. Tapi kalau kita melihat, ya, mereka sebenarnya di dalam naik turun itu pun mereka bukan orang yang sama. Mereka tidak sama lagi. Dan apalagi kalau kita masuk ke dalam Kisah Para Rasul misalnya, kita melihat di sana bagaimana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk menanam gereja yang mula-mula. Bahkan seperti Rasul Thomas misalnya, itu bahkan sampai ke India, ya, mengabarkan Injil bahkan sampai ke India, ke berbagai tempat di seluruh dunia pada waktu itu. Intinya, Bapak Ibu, mereka bukan orang yang sama lagi. Mereka orang yang diubahkan oleh Tuhan, yang mengalami transformasi. Kalau kita membaca buku, kita belajar ilmu yang baru, ya kita hanya sekedar menambah pengetahuan. Yang berubah apa? Yang berubah hanya ya misalnya mindset kita, misalnya kita belajar kesehatan, kita tahu makanan yang sehat, kita tinggalkan makanan yang tidak sehat, kita pilih makanan yang sehat. Tapi roh dan jiwa kita hanya bisa diubahkan itu oleh Yesus Kristus, oleh Roh Kudus Tuhan. Ya. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi benar-benar transformasi yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita ketika kita meresponi Dia. Dengan ya, dengan beriman, dengan menjadi muridnya. Dengan mengikuti Dia, firman Tuhan katakan. Ia adalah ciptaan baru, kita adalah ciptaan baru. Tuhan mengubah kita, Tuhan menciptakan baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya. Kita menjadi manusia yang baru. Di dalam Injil Yohanes bahkan Tuhan Yesus mengatakan, dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Bukan oleh darah dan daging, tetapi oleh Roh Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu, ini hanya satu kesaksian singkat melalui gambar yang Bapak Ibu bisa lihat. Orang-orang ini yang di sebelah kiri, Bapak yang di sebelah kiri, Ibu yang di sebelah kanan, ya, lihat pada masa lalunya. Mereka terlibat, diikat oleh narkoba, oleh obat-obatan terlarang, ya. Kita lihat wajahnya, ya, suram, ya, tidak ada sukacita,
ya kusam, ya bisa kita katakan jelek lah ya, seperti mayat hidup, ya. Tidak ada harapan, kosong. Tapi ketika sudah dibebaskan oleh Yesus, sudah diubahkan oleh Yesus, kita lihat mereka menjadi orang yang berbeda, orang yang penuh sukacita. Terlihat wajahnya lebih sehat, lebih sukacita, matanya bersinar-sinar. Yang tadinya adalah budak daripada obat-obat terlarang, dibebaskan oleh Yesus. Tuhan dapat mengubah siapapun. Yesus berkuasa untuk mengubahkan orang yang meresponi dia dengan mengatakan ya kepadanya, dengan beriman kepadanya, mengundang dia masuk ke dalam kehidupan dengan menjadi murid Kristus. Ya. Poin yang kedua, Bapak Ibu, masih kita bisa lihat dalam ayat 19 dan 20 dari pembacaan kita adalah perubahan oleh karena mengikut Yesus. Fokus bukan pada materi, melainkan manusia. Ya. Kalau tadinya mereka ini fokusnya kepada ikan, karena mereka adalah nelayan, ya. Ikan berarti apa? Ikan adalah penghidupan mereka. Ikan adalah nafkah mereka, mata pencarian mereka. Kalau mereka tidak dapat ikan, mereka tidak bisa makan. Tetapi ketika mengikut Yesus, fokusnya diubah. Bukan lagi pada materi, tapi kepada manusia. Yesus berkata, mari ikutlah aku akan kujadikan kamu penjala manusia. Tadinya kamu mencari ikan. Sekarang kamu akan mencari manusia. Kamu akan menjala manusia. Fokusmu sekarang bukan lagi kepada materi. Tetapi fokusnya adalah kepada manusia. Ya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, cara dunia dengan cara Alkitab itu berbeda ya. Berbeda. Alkitab itu dengan jelas menyatakan atau mengatakan hal ini kepada kita. Cara dunia itu mengalihkan manusia kepada materi. Itu cara dunia. Tapi kalau cara Alkitab itu manusia berharga bagi Tuhan. Dunia akan mengalihkan kita kepada materi. Dunia akan membutakan kita terhadap sesama kita. Tetapi lebih membukakan mata kita kepada materi, kepada uang, kepada harta. Tetapi Alkitab menyampaikan bahwa manusia itu berharga bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat gambar yang ada di sebelah kanan ya. Selama hidup orang itu dia kejar uang. Ya, kejar uang, kejar harta. Bagaimana supaya bisa punya uang lebih banyak? Bagaimana supaya bisa berharta lebih banyak lagi? Bagaimana supaya bisa memiliki materi lebih banyak lagi? Dunia memberikan kiat-kiat berinvestasi di sana, di sini. Ya. Mengalihkan pikiran kita, mengalihkan fokus kita dari Tuhan kepada materi, kepada harta. Tetapi lihat di gambar yang di sebelah kanan itu. Setelah mengumpulkan semuanya, setelah Bapak itu dia mempunyai begitu banyak uang di dalam genggamannya, bahkan sampai dia tidak bisa pegang lagi karena sudah terlalu banyak uangnya, dia berada di ujung hidupnya dan tidak ada apa-apa di sana. Seperti yang dikatakan oleh Markus 8 ayat 36. Apakah untungnya bagi seorang manusia jika ia memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan jiwanya, kehilangan nyawanya. Ya. Bapak Ibu, ini ada satu kesaksian yang juga ramai di-sharingkan dan dibicarakan oleh banyak orang. Kisah Suster Lucy Agnes. Dia adalah cucu dari konglomerat. Wah, kalau udah konglomerat itu uangnya banyak sekali ya. Uang yang banyak sekali yang tidak bisa kita bayangkan. Ya.
terlahir jadi anak konglomerat dan keponakan bos jarum, Lucy Agnes rela tinggalkan kemewahan dan hidup sederhana jadi biarawati, sehingga tidak ragu mencabut belatung dari luka yang telah membusuk. Dia bergabung pada lembaga pelayanan atau ordo yang Ibu Teresa, ya, itu di India. Dia meninggalkan kemewahan, dia memilih hidup sederhana sebagai biarawati, dia menjalankan kaul kemiskinan. Ya, pakaiannya cuma 2 potong. Cuma 2 potong. Setiap hari dia merawat orang-orang yang dibuang, orang-orang yang luka, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sudah tidak dianggap lagi sebagai manusia. Jadi saudara bisa lihat ya, orang kalau mengikut Yesus itu, kalau menjadi murid Yesus itu, dia fokusnya itu bukan materi lagi. Bukan berarti saya melarang saudara punya uang juga, tidak. Ya. Tetapi fokusnya bukan di harta itu. Fokusnya bukan di harta itu. Fokus hidupnya itu bukan materi. Fokusnya adalah manusia. Jadi murid Kristus itu akan terlihat dia lebih memperhatikan orang, dia memanusiakan manusia. Dia tidak berbuat jahat kepada orang, justru dia menjadi berkat. Dia akan memikirkan, dia akan meninggikan orang ketimbang materi. Itulah pengikut Kristus, itulah murid Kristus. Ya. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, kita beralih di dalam ayat 21 dan ayat 22. Saya bacakan dari Alkitab saya, dan setelah mereka mengikuti dia, dan setelah pergi dari sana, dia melihat 2 saudara yang lain, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya di dalam perahu bersama Zebedeus ayah mereka, sedang memperbaiki jalan mereka, dan dia memanggil mereka, 22, dan setelah meninggalkan perahu dan ayah mereka, segera mereka mengikuti dia. Poin yang ketiga adalah mengikut Yesus menuntut kita melepaskan segala sesuatu yang kita pandang berharga yang dapat mengikat kita. Ya. Apa yang kita pandang berharga itu pasti akan mengikat kita. Itu memang sudah begitu ya. Firman Tuhan katakan, ya, di mana hatimu berada, di situ, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya yang berharga itu dia akan mengikat kita, dia akan menguasai hati kita. Tetapi kalau kita mengikut Yesus, kita dituntut untuk melepaskan segala sesuatu yang kita pandang berharga yang dapat mengikat kita. Ya. Yang berharga bagi para murid pertama adalah perahu, jala, ya kan? Ayah mereka, ya. Perahu melambangkan kehidupan, perahu, jala melambangkan kehidupan, nafkah. Ini kan penting, ini berharga ini. Ya. Ayah melambangkan keluarga. Nah, ini kan juga penting. Orang-orang yang di dalam keluarga kita, itu adalah harta kita, itu bisa mengikat kita. Ya. Kenapa? Karena kita punya hati kepada mereka. Hati kita tentu pada keluarga kita. Tapi kita lihat Bapak Ibu, respon mereka adalah segera. Ya. Di dalam pembacaan kita menemui kata segera ini 2 kali. Ayat 20. Dan setelah meninggalkan jala, segera mereka mengikuti dia. Ayat 22. Dan setelah meninggalkan perahu dan ayah mereka, segera mereka mengikuti dia. Kata segera ini dalam bahasa Yunani di sini dipakai kata eutheos, yang artinya seketika itu juga. Tidak tunda-tunda, tidak berlambat, seketika itu juga ditinggalkan. Seperti respon refleks begitu ya. Langsung seketika itu juga.
kata ini dipakai juga ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Seketika itu juga orang lumpuh berjalan. Seketika itu juga orang buta melihat. Jadi tidak tunda, tidak berlambat. Mereka meninggalkan apa yang berharga bagi mereka. Bapak Ibu, mari kita merenungkan apakah yang berharga bagi kita. Apakah materi kita berharga bagi kita? Orang-orang penting dalam hidup kita berharga bagi kita? Permasalahannya bukan benda itu. Permasalahannya bukan orang itu. Bukan keluarga kita. Tetapi permasalahannya adalah apakah hal-hal tersebut mengikat dan menahan kita dari bersegera mengikuti Yesus dan mengerjakan pekerjaan kerajaan surga. Apakah yang berharga bagi kita itu mengikat kita untuk taat kepada Tuhan? Apakah hal-hal yang berharga itu menahan kita untuk kita bersaksi tentang Kristus di dalam kehidupan kita? Nah, ini yang menjadi persoalan. Suatu ketika seorang anak sekolah minggu saya bertanya kepada saya, "Ibu, bagaimana mau tegur om yang suka merokok?" Katanya begitu. Saya katakan, ya kamu bilang saja, kamu tegur saja dengan hormat, dengan sopan, ya kamu tegur saja. "Om, jangan merokok ya, merokok itu tidak baik untuk kesehatan." Ya tegur saja, tidak apa-apa. Tapi saya kan masih kecil, Bu. Tidak apa-apa. Saya berikan dia ayat penguatan. Jangan seorang pun menganggap engkau lemah karena engkau masih muda. Dari situ, anak ini kemudian mendapatkan kekuatan. Apakah kita tertahan dari bersaksi? Apakah yang menahan kita dari taat kepada Tuhan? Bisa jadi yang mengikat atau yang menahan kita itu bukan dari luar, tapi dari kedagingan kita. Ya kan? Karena kita tidak mau melepaskan kedagingan kita, kita tidak mau menyalipkan kedagingan kita. Kita mau mengampuni, firman Tuhan katakan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tapi kita masih sakit hati. Tunggulah Tuhan, berapa hari lagi lah, tunggulah hati saya tenang dulu, gitu ya kan? Hati saya tenang dulu. Nantilah ke gereja, saya masih marah. Nanti ajalah ke gereja kalau saya sudah tidak marah lagi. Jangan sampai nanti saya ke gereja, nanti saya ikut ibadah, nanti saya malah saya lihat orang itu ada di situ, saya malah jadi setan. Nah, begitu. Ya, itu kedagingan. Itu menahan kita. Ya. Firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Berdoalah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tapi kita membiarkan kekhawatiran kita ya menguasai hati dan pikiran kita. Iya sih Tuhan, tapi aduh bagaimana ya? Bagaimana ya? Nah, itu mengikat dan menahan kita. Mari kita meneladani respon yang diberikan oleh para murid yang pertama ini. Eutheos, segera, seketika itu juga. Ya. Jangan biarkan kita diikat dan ditahan dari mengikuti Yesus dan mengerjakan pekerjaan kerajaan surga. Ingatlah firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berharga bagi Tuhan. Kita bisa lihat itu dalam Yohanes 3, 16, 17.
Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Sebab Elohim mengutus putranya ke dunia tidak untuk menghakimi dunia, sebaliknya supaya dunia dapat diselamatkan olehnya. Kalau kita membaca ayat ini Bapak Ibu, ini jelas sekali bahwa kita berharga bagi Tuhan. Tidak segan-segan dia menahan putranya. Dia serahkan. Supaya kita tidak binasa. Dan kita memperoleh hidup yang kekal. Supaya kita tidak dihakimi. Tetapi supaya kita diselamatkan. Jadi ketika kita berespon kepada Tuhan, jangan biarkan kita ditahan-tahan. Ya, jangan biarkan kita diikat dari kita merespon Tuhan, dari kita taat kepada Tuhan. Ya. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, ayat 21 dan 22, kita bisa membaca poin yang ada di dalam kedua ayat itu adalah mengikut Yesus mendatangkan perubahan gaya hidup atau perubahan kebiasaan. Ya. Nelayan. Nelayan itu kan kebiasaannya apa? Menjala ikan. Nelayan itu biasa di air. Tapi mengikut Yesus, menjala manusia itu tidak di air, ya kan? Jadi ketika mereka meresponi Yesus, mereka meninggalkan kebiasaannya. Mereka meninggalkan gaya hidupnya. Gaya hidup apa? Biasa di air. Ya. Sekarang mereka tinggalkan air itu. Mereka tinggalkan ikan itu. Mereka tinggalkan perahunya. Semua yang sudah biasa, yang ketika dilakukan otomatis otaknya sudah tidak berpikir lagi, ini bagaimana ya? Tidak. Ya, sudah biasa. Mereka tinggalkan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya menyangkal diri. Mengikut Yesus mendatangkan perubahan di dalam kebiasaan, perubahan gaya hidup, artinya menyangkal diri. Tidak lagi melakukan yang seperti itu. Tidak lagi berada di situ. Tidak lagi terbiasa di situ. Perubahan gaya hidup, perubahan kebiasaan. Menyangkal diri. Karena kebiasaan bisa menjadi identitas kita. Kan kita biasa mencap orang sesuai dengan kebiasaannya, ya kan? Kalau orang itu biasanya malas, kita cap dia dengan kebiasaan dia. Si pemalas itu. Kita sudah tidak menyebut namanya lagi, ya kan? Kalau orang biasanya terlambat, pasti kita juga akan mengecap dia, kan? Kita cap dia. Si tukang lelet itu. Seperti itu. Kebiasaan bisa menjadi identitas kita. Tetapi orang-orang yang mengikut Yesus, menjadi murid Kristus, mereka adalah orang-orang yang diciptakan baru. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan kebiasaan lama. Kebiasaan hidup di dalam dosa. Gaya hidup berdosa itu ditinggalkan. Identitasnya bukan itu lagi. Identitasnya anak Tuhan. Identitasnya orang tebusan. Dulu tidak biasa baca Alkitab. Ikut Yesus menjadi terbiasa membaca Alkitab. Ada kebiasaan baru yang diadopsi. Ada kebiasaan baru yang mulai dilakukan. Kebiasaan apa? Kebiasaan hidup rohani. Bersaat teduh. Kebiasaan apa? Kebiasaan berpikir dulu sebelum berbuat. Ya kan? Pikir dulu apa yang mau saya lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Pikir dulu. Kebiasaan hidup yang bagian. Hidupnya itu mulai diselaraskan dengan firman Tuhan. Bukan diselaraskan dengan dunia ini lagi. Ya. Lukas 9 ayat 23-24 firman Tuhan katakan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi saudara, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Nomor 1. Nomor 2. Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Pengikut Kristus itu yang bagaimana? Yang menyangkal diri. Yang menyangkal diri. Orang Kristen itu tidak sama dengan pengikut Kristus. Kalau cuma jadi Kristen saja, ya, belum tentu menyangkal diri. Tapi kalau pengikut Kristus itu dia menyangkal diri dan pikul salib. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, mengikut aku. Sejauh mana kita sudah menyangkal diri dalam perjalanan kita menjadi pengikut Kristus. Sejauh mana kita sudah memikul salib kita setiap hari. Memikul salib itu bukan apa ya? Bukan hanya dalam pengertian menderita. Ya, kalau kita sakit, kita katakan, ya mungkin ini salib saya. Kalau di rumah tidak damai, ya mungkin ini adalah salib saya. Ada konflik, ya ini adalah salib saya. Tidak sesederhana itu. Apa artinya memikul salib? Yesus memikul salib itu, ya, dia pikul apa salib itu? Dosa kita, iya kan? Dan penghukuman yang harusnya kita terima oleh karena dosa kita, itu Yesus pikul salib. Nah, kalau kita pikul salib, artinya apa? Kalau kita pikul salib kita, ya, itu perjuangan kita, pergumulan kita, supaya orang lain diselamatkan. Itu artinya memikul salib kita. Penyakit kita itu bukan salib kita. Penyakit kita ya penyakit kita. Tapi salib kita adalah perjuangan kita, pergumulan kita. Bagaimana orang itu diselamatkan. Sama Yesus itu dia pikul salib supaya kita diselamatkan. Jadi salib kita itu berbicara tentang apa? Bagaimana kita misalnya, contoh praktisnya. Setiap hari tidak bosan-bosannya kita terus mendoakan saudara kita supaya dia kenal Yesus. Itu salib kita. Salib kita apa? Kita misalnya dalam 1 minggu kita berpuasa untuk saudara kita supaya dia diselamatkan. Salib kita adalah apa? Ketika kita bersaksi kepadanya, kita menegur dosa, dan dia meremehkan kita, dia melecehkan kita, dia menghina kita, itu salib kita. Supaya orang diselamatkan. Jadi pengikut Kristus itu adalah orang-orang yang menyangkal dirinya. Egonya dibuang. Ya. Emosinya, keinginan dirinya ditundukkan kepada Kristus. Dan dia berjuang dan bergumul supaya orang lain diselamatkan. Orang yang menyangkal diri, orang yang pikul salib setiap hari, itulah pengikut Kristus. Ya. Jadi, Bapak Ibu, jangan jadi Kristen tomat. Tomat itu sehat, tomat itu enak, ya. Tapi jangan jadi Kristen tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Ya. Tapi harus berkesinambungan dalam hidup kita. Menyangkal diri, pikul salib. Jangan jadi Kristen tomat, jadi Kristen total, tobat total. Nah, itu ya. Itu harus terjadi dalam hidup kita. Ya. Sebagai penutup Bapak Ibu, sebagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, Ia pun memanggil Anda menjadi muridnya. Hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita belum menjadi murid Kristus, kita hanya menjadi orang Kristen, kita hanya menjadi orang percaya, hari ini
Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid-Nya. Tuhan memanggil kita untuk menyangkal diri. Tuhan memanggil kita untuk memikul salib. Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan kebiasaan dosa. Dan memulai kebiasaan hidup surgawi. Tuhan memanggil kita supaya kita dilepaskan, supaya kita jangan terikat dari hal-hal yang bisa menahan kita untuk bersaksi bagi namanya, yang bisa menahan kita untuk taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Tuhan memanggil kita menjadi murid-Nya. Bahwa Tuhan memanggil kita menjadi murid-Nya, ini adalah cara Tuhan mengatakan bahwa Anda itu spesial bagi Tuhan. Anda itu penting bagi Tuhan. Bahwa hidup Anda dapat diubahkan. Inilah cara Tuhan mengatakan bahwa Anda itu penting bagi kerajaan surga dan akan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Dia. Wow, saudara, ini luar biasa. Tuhan mau supaya kita berjalan bersamanya. Ya. Tuhan mau supaya kita bisa diubahkan dan kita melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Ya. Ini satu ayat yang sejak saya mulai kuliah di sekolah Alkitab itu, ini ayat yang sangat menjadi penguatan untuk saya, ya, dan saya membagikan ini kepada Bapak Ibu. Ini menjadi satu nubuatan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Yesaya 49 ayat 5 dan 6. Berfirmanlah Yahweh yang membentuk aku sejak dari kandungan sebagai hambanya, untuk membawa Yakub kembali kepadanya. Terlalu kecil bagimu bahwa engkau menjadi seorang hamba bagiku, untuk membangkitkan suku-suku Yakub dan membawa kembali orang-orang Israel yang terpelihara. Maka aku akan menempatkan engkau sebagai terang bagi bangsa-bangsa untuk membuat keselamatanku sampai ke ujung bumi. Terlalu kecil bagimu engkau menjadi hambaku, hanya untuk mengembalikan bangsa-bangsa, orang-orang Israel, untuk memelihara orang Israel. Aku akan menempatkan engkau sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Saya senang sekali versi bahasa Inggrisnya, ya. Terlalu kecil bagimu. Versi bahasa Inggrisnya adalah it is too small a thing. Sepele sekali untuk kamu menjadi hamba. Kalau kamu cuma jadi hambaku untuk urus domba-domba, untuk urus umat kepunyaan Tuhan, orang Israel kan umat kepunyaan Tuhan, ya. Terlalu sepele bagimu kalau kau cuma urus domba-dombanya Tuhan. Aku akan membuat engkau lebih hebat lagi. Aku akan menempatkan engkau sebagai terang bangsa-bangsa. Bapak Ibu, saya yakin ini adalah nubuatan Tuhan untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Terlalu sepele, it is too small a thing bagimu. Terlalu sepele bagimu, engkau hanya menjadi orang Kristen. Engkau hanya menjadi hambaku. Firman Tuhan katakan, aku mau menempatkan engkau sebagai terang. Aku mau menjadikan engkau kepala, bukan ekor. Bukan supaya saudara dan saya menjadi semakin kaya di dunia ini, ya. Bukan supaya saudara dan saya semakin hebat di dunia ini. Tetapi Tuhan akan menjadikan saudara dan saya terang bagi bangsa-bangsa. Untuk membuat keselamatanku sampai ke ujung bumi. Saudara, Tuhan sedang dan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar bagimu dalam hidupmu. Mengundangmu untuk melakukan perkara yang jauh lebih hebat lagi bagi kerajaan surga. Pada hari ini, Tuhan memanggil Anda menjadi murid-Nya. Responlah kepadanya.
jawablah ya kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat betapa ajaib Tuhan dalam hidupmu. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sebagai satu doa kita dan sebagai satu penguatan untuk kita boleh menjawab, meresponi Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau menjadi murid-Mu. Saya mau menjadi murid-Mu. Saya mau mengikuti Engkau. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Hidupku berharga bagi Tuhan. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Tumbuh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Buluh yang terkulai, buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang, haleluya, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Musik main dengan volumenya dikurangi sedikit. Main dengan lembut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini.
Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-Mu. Bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi menjadi murid Yesus. Tuhan, kiranya Engkau menjamah, Engkau melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang mendengar firman Tuhan ini, yang mendengar kehendak Tuhan ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan, lawat mereka Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah di dalam hati kami masing-masing, di dalam hati pendengar masing-masing. Nyatakan, kuatkan suara-Mu Tuhan dalam hidup mereka, bahwa Engkau mau supaya mereka menjadi murid-Mu, mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, apapun situasi kehidupan yang engkau rasakan pada saat ini, mungkin kehidupanmu sulit, mungkin engkau hancur, Tuhan melawatmu hari ini. Kiranya Tuhan menyembuhkanmu, kiranya Tuhan memulihkanmu. Terlebih lagi kiranya Tuhan membuat engkau menjadi ciptaan baru saat engkau meresponi Dia. Responi Dia. Datang padanya dan katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam kehidupanku, lahirkanlah aku menjadi baru. Jadikanlah aku murid-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan melepaskan anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, lepaskan segala keterikatan dengan dunia ini. Di dalam nama Yesus, Engkau dilepaskan dari segala kepahitan, dari segala emosi-emosi negatif yang menahanmu dari menjadi saksi bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus engkau dilepaskan dari fokus kepada dirimu. Dalam nama Yesus engkau dilepaskan dari fokus kepada dunia ini. Dan engkau fokus kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Kiranya semakin banyak orang Kristen, semakin banyak anak-anak Tuhan yang menjadi murid Tuhan, mengikut Tuhan sungguh-sungguh, sehingga boleh mengalami bagaimana Tuhan menjadikan kepala di dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kepala, bahwa Tuhan angkat ke atas gunung untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tidak hanya hidup menjalani hidup yang sekedarnya, hidup sehari-harinya seperti biasanya, menjalankan kebiasaan-kebiasaan seperti biasanya, tetapi menjadi kepala, menjadi terang, menjadi lebih, menjadi extraordinary bagi kerajaan sorga, supaya semakin banyak orang boleh diselamatkan. Dunia ini sedang membutuhkan orang mendengar nama Yesus. Biarlah engkau menjadi murid Tuhan, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Dunia ini boleh diselamatkan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk bisa mendoakan pokok-pokok doa yang sudah masuk. Kita berdoa untuk keluarga Eli, untuk Pak Effendi dan untuk Ci Erni yang dalam kelemahan tubuh, dan juga untuk Mak Wan, supaya Mak Wan juga boleh sehat kembali, dan utamanya supaya dapat mengenal Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan. Dari Kidung Keesaan 451, kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang keempat sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan untuk mengikut Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ikutlah Yesus, jadilah murid-Nya. Bahagialah di dalam Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera bagi saudara-saudara, juga kasih beserta iman dari Elohim, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah beserta semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kekekalan. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.
Demikian Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Minggu depan kita akan memasuki bulan yang baru dalam anugerah Tuhan. Kita meninggalkan 2 bulan pertama di dalam tahun 2022 ini. Minggu depan bulan baru, anugerah Tuhan untuk kita. Kita akan beribadah dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri dalam 1 minggu ini. Terima kasih. Salam untuk kita semua.